Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-52. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita ulas hari ini adalah saham KLBF. Saham KLBF hari ini telah naik 2,53% dan closing di harga 1.615, di mana harga ini telah berada di atas PBH-nya di 1.545. Sekarang KLBF berusaha menguji 1.655 sebagai gold line. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan teman-teman boleh beli dengan range buy 1.603 sampai dengan 1.615. Ini teman-teman masih boleh buy dengan target kenaikan terdekat menuju ke 1.655. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak ingin saham KLBF ini bergerak sideways, maka teman-teman boleh tunggu saat dia berhasil break di gold line di 1.655. Cut loss jika dia turun di bawah 1.600. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham KF. Ini sudah kurang lebih 3 hari ARA. Saham KF telah berhasil naik di atas PBH-nya di 1.430, bahkan ini sudah hampir mau bisa 100% ya. Kemudian juga telah berhasil menembus 40 hari rata-rata tertinggi di 2140 dan juga berhasil menembus TP3-nya di 2620. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih yakin bahwa dia naik, maka target berikutnya kita harus lihat berdasarkan candle weekly untuk KF. Untuk target ya, kalau kita mau lihat target. Tapi kalau untuk yang mau masuk, saya tidak rekomendasikan untuk masuk walaupun dia punya potensi bisa naik terus ya. Nah, secara weekly pun kita lihat sini teman-teman, targetnya pun sudah tidak kelihatan sekali ya, sudah tidak ada targetnya. Maka kita coba pakai yang monthly, apakah masih bisa kelihatan secara monthly. Ya, secara monthly pun KF ini harus menembus PBH di 3.460. Jadi setelah kita lihat secara monthly, maka target berikutnya adalah ke 3.460. Tetapi sekali lagi teman-teman, sudah naik kurang lebih 70-an% dan ini punya risiko yang sangat tinggi, kecuali teman-teman memang adalah seorang risk taker, maka tidak masalah. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak punya cukup waktu untuk mantengin monitor dan tidak punya waktu untuk bagaimana bisa keluar dengan cepat dan tidak buat rugi, maka saya rekomendasikan teman-teman untuk sabar cari saham yang lain. Karena teman-teman jangan mengejar sesuatu yang sudah naik tinggi walaupun dia masih bisa naik ya. Karena teman-teman yang harus dipikir di dalam investasi itu adalah seberapa teman-teman bisa memanage risiko. Kalau teman-teman mampu memanage risiko, maka profit itu akan dengan sangat mudah teman-teman bisa dapat. Tapi kalau teman-teman terus mengejar yang sudah naik tinggi, maka yang teman-teman pasti dapatkan adalah kebuntungan. Karena di saat teman-teman beli, disitulah orang lain panen. Jadi teman-teman jangan jadi istilahnya itu cuci piring di saham-saham yang sudah terbang. Walaupun sekali lagi, walaupun masih punya potensial naik, tapi saya tidak berani ambil risiko sebesar itu. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham MNCN.
Saham MNCN naik 2,27% di harga 900, di mana harga ini juga telah berada di atas PBL. Ini bagus sekali ya. Dia berhasil naik di atas PBL di 895, kemudian dia closing satu tick di atas itu. Artinya apa? Artinya MNCN punya peluang besok untuk melanjutkan kenaikan minimal ke 915 dan selanjutnya dia akan menuju ke 940. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, boleh batasi stop loss jika dia turun di bawah PBL-nya lagi. Ya boleh pasang di 890 atau di 885, atau bisa juga teman-teman lebih jauh ya, teman-teman bisa pasang di bawah 876. Jadi teman-teman bisa pasang di situ sebagai batasan untuk cut loss. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, boleh beli dengan range buy 895 sampai 915. Itu range buy yang cukup aman. Tetapi kalau saya memang selalu suka yang breakout gold line, karena menurut saya itu jauh lebih cepat, karena teman-teman bisa dapat profit di hari yang sama selama tidak terjadi false break ya. Jadi saya selalu ketika dia berhasil break di 915 ini, maka itu momentum saya untuk beli dengan target terdekat ke 940 dan target jauh kita menuju ke 1065. Untuk MNCN rekomendasinya boleh buy selama berada di atas 895. Berikutnya akan kita ulas adalah saham Jepfa. Saham Jepfa berhasil naik 3,11% di atas PBL. Ini juga bagus. Dia baru naik tidak terlalu jauh dari PBL-nya, baru naik 3,11%, dan kita masih punya potensial profit 8,6% menuju ke PBH di 1260. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy 1140 sampai 1160. Ini range buy yang cukup aman, dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 1125, karena di situ ada gold line. Jadi kita ambil lebih jauh. Itu teman-teman bisa pakai sebagai batasan untuk stop loss. Target kita ke 1260 dan target jauh kita menuju ke 1345. Sehingga untuk Jepfa boleh buy. Ini cukup bagus ya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Pegas. Kata ini saham yang sedang rame-ramenya. Oke, kita coba. Ini ada yang request IPTV dan kita coba Pegas. Pegas telah naik ya kurang lebih 3 hari. Hari ini dia ditutup masih berada di atas PBH-nya dan juga masih berada di atas gold line, masih berada di atas gray line. Rekomendasi kita teman-teman yang sudah punya barang, kawal terus. Sepertinya masih ada potensi untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke gray line atasnya, yaitu kita akan menuju ke TP3 di 1316. Bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, boleh beli ya, tapi batasi stop loss jika dia turun di bawah 1220. Jadi teman-teman punya 25 batasan cut loss, tetapi teman-teman masih punya kurang lebih ada 55 sampai 60 potensial profit. Jadi secara risk and reward masih lebih bagus reward, sehingga teman-teman boleh ambil selama dia berada di atas 1220. Kalau turun di bawah itu teman-teman wait and see terlebih dahulu. Berikutnya akan kita ulas adalah saham BBNI. Saham BBNI hari ini tutup naik tipis 0,85% di harga 4.710. Harga ini juga masih belum berhasil menembus PBH di 4.860. Teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli kalau dia berhasil break dulu di gray line di 4765. Jadi kalau dia berhasil break itu, teman-teman baru boleh beli dengan target kenaikan terdekat menuju ke 4790. Di situ ada gold line, dan target akhir kita menuju ke 5150. Adalah 40 hari rata-rata tertinggi dari saham BBNI. Selama dia masih belum naik di atas itu, maka ada peluang besar BBNI akan terus sideways
Bahkan bisa turun menuju ke 4.510, yang mana itu adalah PBL-nya. Berikutnya akan kita ulas adalah saham BSDE. Saham BSDE hari ini berhasil closing di atas 730, yang mana itu adalah PBL. Sekali lagi, kalau dia berhasil naik di atas PBL, dia berhasil naik di atas gold line, itu adalah momentum terbaik yang menurut saya masih punya potensi untuk melanjutkan kenaikan keesokan harinya. Berdasarkan pengalaman saya, mungkin pengalaman setiap orang berbeda. Teman-teman boleh beli dengan range buy 730 sampai 745 dengan batasi stop loss di bawah 730. Jadi teman-teman bisa pasang 1 tick 2 tick di bawah 730 sebagai batasan untuk cut loss, sehingga risknya sangat sedikit tapi potensial profit kita menuju ke 795. Bahkan kalau ke 40 hari rata-rata tertinggi kita ke 885. Itu potensial profitnya cukup lebar. Tetapi kalau jarak antara PBL dan gold line tidak terlalu jauh, saya lebih rekomendasikan teman-teman beli saat dia break di 745 dulu. Jadi saat dia break di gold line, teman-teman baru bisa pastikan bahwa ini saham benar-benar akan uptrend menuju ke PBH-nya di 795. Sehingga untuk BSD teman-teman boleh beli di range 730 sampai 745 tidak masalah. Tapi kalau saya lebih senang kalau beli saat dia break di gold line di 745. Dan saham terakhir yang kita ulas hari ini adalah saham Waskita. Tadi ada isu bahwa, bukan isu tapi ada berita bahwa anak dari Waskita, WSBP, direkturnya ditangkap oleh KPK. Nah, apakah kasus anak bisa mempengaruhi pergerakan saham induk? Kita belum tahu besok. Tapi secara teknikal, saham Waskita telah berada di atas PBL. Itu poin pertama yang bagus. Poin yang kedua, dia berhasil juga naik di atas white line di 705, tapi dia belum berhasil menembus gold line di 740. Nah, teman-teman bisa dicatat baik-baik, bisa ditulis dalam trading plan-nya. Kalau besok dia berhasil break di 740, teman-teman langsung eksekusi buy dengan target kenaikan terdekat ke 755 dan target akhir kita menuju ke 825. Jadi kalau dia belum naik di atas 740, teman-teman wait and see dulu. Tunggu di sekitaran 710, 705 baru teman-teman boleh beli lagi. Tapi kalau dia langsung open dan menembus 740, teman-teman boleh buy di 745. Jadi saat dia break ya, jadi bukan 740 pas teman-teman beli, karena bisa saja dia false break. Jadi kalau misalnya 740 masih di posisi over di sebelah kanan, maka teman-teman jangan dulu HK. Pastikan dia pindah sebelah kiri, baru teman-teman bisa opsi HK di 745 atau mau antri di 740. Itu teman-teman bisa atur sendiri, bisa lihat potensial dapat di 740 atau tidak. Oke, sekian review saham hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah nonton, yang telah kasih request di Stockbit. Semoga informasi ini dapat bermanfaat keesokan harinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share agar informasi ini bisa semua orang tahu dan bisa berguna buat trading di setiap harinya. Sampai jumpa dan terima kasih.